Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa kabar semuanya hari ini di hari puasa pertama? Baik semuanya? Baik ya, alhamdulillah. Ini saya berdiri di sini baru pertama kali mengisi kultum subuh, paling lama 15 menit lah ya. Bapak Ibu serta saudara dan teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyampaikan di sini asal usul makna kata Ramadan. Kata Ramadan terdiri dari kata hurufnya Ro, Mim, dan Tot. Ramadan, yang artinya adalah sesuatu yang panas, sesuatu yang kering. Ramadatil ardi, bumi yang begitu kering. Ramadatil arman, batu yang begitu panas ketika kita menginjak. Ramadatil jawfi, idza sya'ara bil ju'i wal 'atash, tenggorokan yang begitu kering ketika kita merasa haus dan lapar. Maka Ramadan secara istilahnya adalah sesuatu yang membakar dosa-dosa diri kita. Apa yang telah kita perbuat, baik dosa yang di masa lalu maupun dosa yang di masa yang akan datang. Sebagai hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap keimanan dan juga kebaikan, kita mengharap pahala semata-mata hanya karena Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Amin. Jadi kata Ramadan di sini, kata Ramadan itu terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Zaid bin Arqam, nomor 748 di dalam kitab Sholatul Mufassirin wa Qasriha, di dalam bab sholat awabin. Suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu ketika Rasul tiba di Madinah, beliau sempat mampir ke Quba dulu. Quba itu daerahnya itu ada di Madinah juga. Lalu melihat kaumnya sampai Rasul SAW bertemu dengan Zaid bin Arqam. Lalu beliau berkata, "Selamat datang wahai Rasul. Selamat datang wahai kekasih Allah. Wahai Zaid, siapakah itu mereka?" Lalu Zaid berkata, "Mereka itu adalah kaum Bani Auf dari suku Khazraj. Mereka melakukan sholat duha di Masjid Quba." Lalu Zaid bin Arqam beliau bertanya, "Wahai Rasul, boleh enggak mereka sholat duha di masjid?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Boleh." Lalu Zaid bin Arqam beliau bertanya lagi, "Wahai Rasul, sesungguhnya mereka belum mengetahui kapan waktu duhanya dimulai.
Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul awwabin hina tarmadotis visol." Salat awwabin itu merupakan sebutannya dari salat duha. Karena awwabin di sini artinya adalah orang-orang yang taat, orang-orang yang bertaubat, dari kata aibun. Salat awwabin itu dimulai ketika mataharinya itu sudah dari waktu terbitnya matahari sampai tergelincir, kira-kira jam 11.30 sebelum sholat zuhur. Dan di sini kata makna Ramadan di sini dari kata Ramadan, artinya itu yang begitu panas, yang begitu membakar diri kita. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan di bulan Ramadan, maka otomatis Allah akan menjamin, mengampuni dan memaafkan segala dosa-dosa kita yang telah berbuat. Itulah Bapak Ibu serta teman-teman kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Makanya kita perlu menanamkan panji-panji iman, tanda-tanda keimanan. Di dalam kitab Tasawwur Ibad karangan dari Syekh Nawawi Al-Batani, bahwa yang pertama adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering mendengar kata takwa daripada para khotib Jumat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah takwa itu hanya sekedar menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya? Belum cukup. Kita menghiasi akhlak kita dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah, dari su'ul akhlak yang buruk. Itu pengertian takwanya tuh ada selain dari itu. Ada juga yaitu kita selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu takwa. Yang kedua adalah al-haya, malu. Malu itu terdiri dari ada dua, yaitu al-haya'u nafsani, sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat kita malu kepadanya. Misalnya kita malu menampakkan aurat, ya, menampakkan seluruh badan kita kepada orang lain. Masya Allah, hati-hati itu. Yang kedua yaitu nafsu imani. Makanya kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, itu ada dua hal yang di dalam dari al-haya'u malu. Yang ketiga adalah kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan karunia kepada kita. Kita bersyukur kita masih berjumpa di bulan Ramadan, bertemu dengan kalian semua jamaah Bapak Ibu. Dan bisa juga nanti kita selalu bersilaturahim, mempererat tali persaudaraan. Mudah-mudahan kita akan menjadi abdan syakur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Yang keempatnya yaitu adalah sabar. Nah, sabar ini ya kita memang harus berusaha untuk menahan diri kita. Tidak hanya menahan lapar dan haus saja. Kita kendalikan diri, kita kendalikan emosi kita, kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Makanya itu terkait dengan al-haya'u atau malu. Ya, kita malu ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Apa gunanya? Dia percuma puasa kalau kita masih berbuat buruk. Ataupun yang kita berkata buruk, subhanallah. Ataupun yang kita lebih parah lagi,
durhaka kepada orang tua, menghardik anak yatim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa Ramadan inilah derajat kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus naik menjadi derajat menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu takut, yang selalu taat dan selalu beristiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf lahir dan batin dari saya bila ada kesalahan baik dari lisan maupun perbuatan, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat nasihat ini untuk jamaah dan untuk diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa ya. Baik Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudari, kita langsung saja kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wasallim. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'addudana wa tadurana wa takhushu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya Rahman Rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu